menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Udah selesai? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa ya? Mbak Fania. Fani. Kenapa Mbak Fani tidak masuk ya? Sakit. Yes, kita doakan semoga Mbak Fani bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa? Dilatasi, refleksi, translasi, dan notasi. Ya, yang tadi disebutkan itu termasuk transformasi. Betul, masih ingat ya. Jadi transformasi itu ada Rotasi, dilatasi, refleksi, translasi. Pintar. Nah, kemarin kita sudah belajar refleksi dan translasi. Sekarang kita akan belajar mengenai rotasi. Ada yang tahu rotasi itu apa? Belum, Bu. Oke, lihat pada gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Global. Global dan biawak. Ada yang belum pernah bilang biawak? Saya. Dan kita kan ya nanti di kelas malam. Baik, global itu ini gambar global, tapi ini menggambarkan perputaran atau rotasi bumi terhadap porosnya. Lalu biawak itu juga salah satu contoh dari rotasi, di mana biawak itu diputar. Jadi rotasi itu apa? Betul, pintar. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan bayangan yang sesuai dari hasil refleksi dan dari bangun datar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang melibatkan konsep transformasi geometri. Nah, ini dia tadi penjelasan terkait rotasi. Rotasi adalah perputaran dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik yang tetap. Tadi ya, untuk biawak itu kan dia ada porosnya, jadi dia bisa berputar. Terhadap titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, seperti ini pada gambar, jika ada benda dirotasikan terhadap sudut rotasi terhadap pusat rotasi, maka besaran yang dibentuk itu merupakan sudut rotasi. Selanjutnya, arah perputaran rotasi. Nah, lihat yang pada gambar pertama, jika ada suatu titik atau suatu bangun yang dirotasikan berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut atau theta ini akan bernilai positif. Lalu selanjutnya, jika ada suatu bangun atau titik yang dirotasikan searah dengan jarum jam, maka besar theta atau besar sudut yang dibentuk oleh rotasi tersebut akan bernilai Negatif. Selanjutnya rotasi dengan pusat 0,0. Nah, jika suatu bangun akan dirotasi dengan titik pusat O 0,0, maka lihat yang gambar pertama ini titik A, itu ada titik 3,1 akan dirotasikan di titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Maka nanti A ini akan menghasilkan bayangan A, saya menghasilkan bayangan negatif 1,3. Begitupun B dan C. B di titik 4,5 itu akan dirotasikan di titik 0,0 sebesar 90 derajat, maka hasil bayangannya akan terletak pada negatif 5,4. Selanjutnya C di titik 1,3 akan dirotasikan di titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat akan menghasilkan Negatif 3,1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari titik A 3,1 dirotasikan sebesar 90 derajat itu menghasilkan negatif 1,3.
Simpulkan, jika ada titik A atau B dirotasikan di pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, itu akan menghasilkan A aksen atau bayangannya akan menjadi bin B, A. Di sini A-nya berapa? 3. B-nya 1. hasil bayangannya menjadi 1 dan 3. Paham? Paham. Baik. Selanjutnya Ibu memiliki RKPD yang dapat dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti dikerjakan dengan teman sebangku ya. Baik. Langkah pekerjaannya, yang pertama di situ nanti teman-teman bisa membaca instruksi dari soalnya. Nanti teman-teman bisa menggambarkan rotasi dari hasil yang diperintahkan dalam soal. Lalu teman-teman bisa menuliskan kesimpulannya pada tabel yang ada di RKPD, yang ada di sini. Ibu beri waktu 5 menit untuk menggambarkan dan menuliskan kesimpulannya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Ya betul, karena kan tadi di sini awalnya ini diletakkan, jadi jika tadi yang ini jika diletakkan kan itu kan menjadi min 2,6 ya, itu menjadi positif. Ya paham, terima kasih. Ada yang kesusahan? Nanti dibuat ya gambarnya ini, setelah digambar nanti disimpulkan di tabelnya. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin menjawab ini? Baik, terima kasih Mbak Anita. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Anita. Oke, kita cross check dulu bersama-sama. Apakah dari kelompok 1 jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, kita cross check. Untuk titik A 3,1 dirotasikan pada pusat rotasi O 0,0 dengan besar rotasi 90 derajat, berlawanan arah jarum jam berarti berlawanan positif. Akan menghasilkan rotasi, hasil rotasinya itu yaitu negatif 1,3. Ya, betul. Selanjutnya untuk titik B 4,5 dirotasikan sebesar 290 derajat searah jarum jam, maka hasil rotasinya Negatif 5,4. Selanjutnya titik B 4,5 dirotasikan sebesar 270 derajat searah jarum jam. 5,-4. Ya. Untuk titik A 3,1 dirotasikan sebesar 270 derajat searah jarum jam. 1,-3. Terus untuk titik C 1,3 dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam, maka menghasilkan rotasi Negatif 1, negatif 3. untuk C 1,3
dirotasikan sebesar 180 derajat arah jarum jam, maka bayangannya akan menghasilkan negatif 1, negatif 3. Adakah yang dapat menyimpulkan dari hasil tabel di sini? Saya Bu, Baik, silakan berikan. jadi data di atas kita itu bisa menggunakan bersamaan untuk menentukan bayangan rotasi dengan pusat O di titik 0,0. Yang pertama, rotasi pada sudut 90 derajat sama dengan rotasi pada sudut negatif 270 derajat dengan AX, Y-nya yaitu A aksen, min Y, min X. Kemudian rotasi pada sudut 180 derajat sama dengan rotasi pada sudut negatif 180 derajat dengan AX, Y-nya yaitu A aksen, min X, min Y. Kemudian rotasi pada sudut 270 derajat sama dengan rotasi pada sudut negatif 90 derajat yaitu A X, Y dengan A aksen, Y, min X. Oke, betul. Terima kasih Mbak Intan di pos Mbak Intan. Tadi kita di sini ya, sesuai tadi kesimpulannya, kita dapat persamaan untuk di sini kita lihat untuk hasil rotasi 90 derajat itu sama dengan hasil rotasi 270 derajat. Lalu untuk hasil rotasi dari 180 derajat itu sama dengan hasil rotasi dari negatif 180 derajat. Terus selanjutnya dari hasil rotasi negatif 90 derajat itu sama dengan hasil rotasi dari 270 derajat. Nah, maka dapat kita memiliki persamaan di mana A X, Y itu sama dengan A min X, Y jika dirotasikan sebesar 90 derajat atau minus 270 derajat. Terus selanjutnya untuk A, X, Y itu hasil bayangannya itu menjadi min X min Y itu jika dirotasikan sebesar 180 derajat atau negatif 180 derajat. A, X, Y itu akan menghasilkan bayangan X, min Y itu jika dirotasikan sebesar 90 derajat ke arah jarum jam. Ya, negatif 90 derajat atau 270. ya. Baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ada. Oke. Coba Mbak Cuk, apakah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Untuk rotasi itu perputaran. Ya, betul. Nah, untuk rotasi di titik O 0,0 sejauh 90 derajat itu bayangannya A sama A min B, A. Ya, betul. Baik, untuk rotasi sudah paham ya? Ya, Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? sudah cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Sudah selesai. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas antusiasnya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Untuk minggu depan bisa disiapkan karena kita akan adakan ulangan harian terkait materi translasi, rotasi, dan refleksi. Ya, jadi mohon disiapkan untuk materinya. Oke, Ibu akhiri sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum